Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah jamaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan mempertemukan kita, mengumpulkan kita di masjid dengan aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan jadi aktivitas yang bisa kita jaga terus sampai akhir hayat kita. Dan bagi saya ini, wallahu alam, bagi bapak yang lain, dinginnya luar biasa ini. Kalau ngelihat kemarin katanya Bandung tuh 16 derajat Celcius pagi-pagi. Jadi cuaca yang luar biasa bagi orang Bandung sendiri. Bapak-bapak yang Allah muliakan, jamaah subuh sekalian, kita akan ngaji tadabbur 2 ayat dalam Quran surat ke-24, surat An-Nur, tentang bahaya godaan setan. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan ngobrolkan tentang ini. Salah satu alasannya adalah kebetulan ada buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Judul bukunya Talbisul Iblis. Talbis itu tipu daya setan, laknatullah alaih. Dan beliau merumuskan 7 langkah bagaimana cara setan melakukan tipu daya pada manusia, yang kemudian jenis-jenis tipu daya itu yang disebut dengan talbis itu dari hal yang paling kasar sampai yang paling halus, paling lembut, yang justru memang menjadi keterampilan sekaligus ikhtiar sangat serius setan untuk membuat manusia bisa menjadi temannya nanti di neraka. Jadi saya pikir nih walaupun mungkin tidak bisa tuntas dalam sekali pertemuan, mudah-mudahan ini jadi bagian pemahaman kita untuk terus-menerus berikhtiar untuk lebih baik menjaga supaya tidak terjerumus dalam tipuan dari setan laknatullah alaih. Ini adalah perintah Quran kepada kita semua untuk waspada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh yang demikian jelas bagi kalian. Jelas, kenapa? Karena Al-Quran, hadis Nabi, berbagai jenis literatur dalam syariat Islam memberikan informasi yang mudah diakses. Fattakhiduhu aduwa, karena itu perlakukan setan sebagai musuh. Sesungguhnya dia hanya mengajak kalian hizbahu. Hizbun itu bahasa Arab modern sekarang ditujukan untuk partai, golongan, kelompok. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak hizbahu, kelompoknya, golongannya, liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka yang terus-menerus menyala. Ini informasi dari Al-Quran kepada kita semua, walaupun barangkali kita semua sudah paham tentang tipu daya setan dan lain sebagainya. Jemaah subuh yang Allah muliakan, saya masuk ke dalam ayat yang akan kita tadabburi. Yang pertama ayat 22. Ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya kepada kalian,
pasti kalian terkena azab yang sangat besar. Wa annallaha, sesungguhnya Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dari ayat ini Al-Quran sedang menyampaikan kepada kita bahwa di antara hal terbesar yang membuat kemudian kita berhasil untuk tidak terjerumus dalam godaan setan itu betul-betul karena fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jamaah subuh yang Allah muliakan, kalau dilihat dalam konteks tafsir ayat Quran, ayat ini bercerita tentang musibah sangat besar yang terjadi pada keluarga Abu Bakar As-Siddiq ketika putrinya yang menjadi menantu, yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bintu Abu Bakar, mendapatkan fitnah karena dituduh berselingkuh. Bisa dibayangkan oleh bapak-bapak, istri Nabi dituduh berselingkuh, dan yang menyatakan itu terbuka, sampai jadi pembicaraan umum di semua tempat nongkrong di Madinah. Dan itu sangat mengguncang Abu Bakar, sangat mengguncang Aisyah, sampai Nabi kemudian memutuskan untuk tidak bersama Aisyah sampai nanti Allah yang memberikan keputusan. Kalau bahasa kita sekarang barangkali ditinggalkan tuh Aisyah itu, dikembalikan pada orang tuanya. Saking besarnya fitnah itu. Dan fitnah itu dimulai dari perjalanan Nabi bersama rombongan, di mana Aisyah ikut serta. Yang khasnya itu kalau perempuan ikut serta, rombongan Nabi itu membuat tutup semacam kelambu yang dipasang di punggung unta sebagai pelindung, sebagai hijab supaya tidak nampak ada penumpang perempuan. Ketika pulang dari perjalanan, Aisyah turun karena kalungnya ketinggalan. Nyari kalung itu kurang lebih sekitar, mungkin karena relatif rada jauh, nyari kalung itu mungkin sekitar 1-2 jam. Ternyata rombongan sudah meninggalkannya sekian kilometer. Jadi Aisyah akhirnya jalan kaki, dan sahabat Nabi terakhir yang bagian beres-beres menemukan beliau dalam keadaan tidak terlindung, sehingga kemudian berinisiatif diajak, dipersilahkan naik kudanya, dan kemudian beliau berjalan kaki di depan kuda itu menjaga. Dan begitu masuk Madinah, itu jadi pembicaraan banyak orang, terutama karena diprovokasi oleh tokoh munafik yang ada saat itu. Ayat ini sedang memberikan penegasan, andai kata terjadi sesuatu yang kita sadari sebagai upaya buruk yang akan terjadi pada kita, maka yang harus dilakukan oleh kita adalah memohon perlindungan kepada Allah, memohon anugerahnya, memohon rahmatnya. Karena Allah menegaskan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya pada kalian, pasti kalian terkena azab besar. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Lanjutan ayat ini, ayat ke-21-nya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita semua orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi khutuwatis syaitan, siapapun yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar, sesungguhnya setan hanya menyuruh kepada kekejian dan kemungkaran. Walaula fadlullahi alaikum, diulang lagi, kalaulah bukan karena anugerah Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya, mazaka minkum min ahadin abada,
tidak akan ada seorang pun di antara kalian. Ini kan yang dimaksud khitab ayat ini kepada semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kepada kita semua. Mazaka minkum min ahadin abada. Tidak akan ada seorang pun di antara kalian selamanya yang bersih dari dosa. Tidak mungkin ada yang bersih dari dosa kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya. Walakinnallaha yuzaki may yasha wallahu sami'un alim. Tetapi Allah lah yang membersihkan orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah lah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini ayat ke-21-nya. Jadi dua ayat ini menjadi rujukan bahwa kita semua tidak mungkin bersih dari perbuatan dosa. Karena itu jangan pernah merasa tidak berdosa, apalagi yakin tidak berdosa, sehingga merasa lebih bersih, lebih suci, lebih mulia dibanding orang-orang di sekitar kita. Allah menyebutkan kalau bukan karena anugerah dan rahmatnya, tidak akan ada seorang pun yang bersih dari dosa. Saya tidak tahu apakah sudah menyampaikan atau tidak ya, tapi saya ulang lagi. Jamaah semua yang Allah muliakan, kurang lebih dalam mekanisme penghapusan dosa, Allah Subhanahu wa taala itu membuat 3 mekanisme penghapusan dosa. Yang pertama itu disebut dengan yukaffir ankum sayyiatikum, dari kata kafar yukaffir. Sigohnya sigoh mubalaghah, artinya penekanan. Yukaffir itu menutupi, bukan menghapuskan. Jadi mekanisme pembebasan dosa seorang manusia itu adalah dengan cara menutupinya. Kalau saya ibaratkan ini, kalau di sini ada tulisan masjid misalkan, dengan tulisan putih jelas dari jauh, kemudian ditutupi pakai lakban hitam. Tulisan itu tertutup, nggak nampak sama sekali, tapi tulisan itu ada, tidak hilang. Sebagian besar kita oleh Allah ditutupi kesalahannya, keburukannya, kekeliruannya, pernah berbuat maksiat di masa lalu, dengan ditutupi dari pengetahuan orang lain, sehingga tidak lagi dikenal sebagai orang yang menjadi pelaku maksiat. Karena itu kita jadi percaya diri bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan siapapun, karena orang tidak tahu apa yang pernah dilakukan oleh kita dalam berbuat keburukan. Tapi kadang-kadang tanpa sadar, tutup dari Allah yang menutupi keburukan kita tuh kita buka sedikit demi sedikit dengan kita ceritakan kepada banyak orang. Kita kabarkan pada banyak orang, saya tuh dulu begini. Wah, kalau mengingatkan masa lalu luar biasa. Detil dia ceritakan dengan penuh kebanggaan betapa dia pernah menjadi pelaku maksiat yang kemudian lolos dari jeratan hukum dan lain sebagainya. Artinya dia sedang membuka tutup dari keburukan, dari dosa-dosa yang Allah tutupi kepadanya. Itu yang pertama. Yukaffir ankum sayyiatikum. Banyak ayat Quran menjelaskan ini. Yang bisa menutupi dosa itu ya ikut ngaji seperti ini, salat, langkah kaki ke masjid, sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yaghfiru dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa. Kalau tadi ditutup, kalau ini dihapus. Tidak lagi bisa diakses, tidak ada lagi jejaknya karena sudah dihapus. Dan inilah yang diharapkan oleh kita semua. Allah hapuskan dosa-dosa kita, sehingga kemudian kita tidak lagi menjadi orang-orang yang dibayangi ketakutan, khawatir satu waktu dosa-dosanya terungkap, terkuak dan lain sebagainya. Dan saya tidak tahu nih kita ada di level yang mana, level yang ditutupi atau level yang diampuni. Karena kalau yang pertama itu cuma ditutup,
masih ada, masih bisa dibuka, masih bisa dikorek-korek. Kalau yang kedua dihapus, tidak ada. Ada contoh yang mungkin relatif relevan di masjid di tempat saya berdomisili di Purwakarta, itu kan pasang CCTV. Satu waktu ada orang yang membongkar kenceleng, terekam CCTV itu. Bagaimana dia datang, kemudian diangkat, dibawa ke kamar mandi siang-siang, ketika tidak ada orang, pakai obeng sebagainya. Jadi kita lihat CCTV, wajahnya tuh jelas nampak. Dan kemudian kawan-kawan yang di masjid laporkan banyak, orang viralkan, orang wiwirang, kita permalukan sebagainya. Saya kemudian entonglah karunya sesuai. Walaupun mungkin tidak tahu keberapa kali, tapi karena itu setelah pasang CCTV ketahuan. Katanya kemudian terjadi lagi. Nggak tahu, ketika saya berangkat kemarin terjadi lagi. Nggak tahu orang yang sama atau tidak melakukan aktivitas seperti itu. Dan kemudian ditonton oleh banyak orang. Viralkan masa kalian dan sebagainya. Sampai kemudian didatangi polisi, disuruh bikin laporan, diperiksa dan sebagainya. Dan kemudian polisi menyebutkan banyak tuh laporan DKM masjid-masjid yang kencelengnya dibongkar. Katanya gitu yang datang pakai motor dan sebagainya. Kemudian polisi itu ngomong gini, "Ayah Pak, ada Pak yang seperti ini." Kemudian ketika diviralkan, ketemu orangnya kemudian datang ke pengurus masjid, mengganti semua kerugian dan meminta supaya videonya dihapus. Ganti, katakanlah kalau 1 juta dia ganti dan minta dihapus, dan dihapus oleh pengurus masjid itu. Barangkali Bapak-bapak yang Allah muliakan, itu jadi contoh bagaimana kemudian jejak keburukan itu dihapus. Tidak ada lagi jejak digitalnya. Sekarang salah satu yang ditakutkan dan menjadi blunder bagi banyak orang, hampir semua kita itu punya jejak digital. Ada orang-orang yang ketika punya keperluan sekarang ini mau pilkada, menjadi baik, menjadi ramah, menjadi religius, jadi agamis, supaya kemudian mengundang simpati banyak orang. Tapi jejak digitalnya terlalu banyak untuk membuat orang lain yakin bahwa yang bersangkutan itu jauh dari religiusitas, jauh dari agamis, jauh dari ramah, jauh dari baik dan lain sebagainya. Karena jejak digital yang terserak di media sosial itu tidak bisa dihapus. Dihapus oleh ini, ada di sana dan lain sebagainya. Nah itu hati-hati luar biasa dengan jejak digital itu. Bisa dipermalukan luar biasa. Banyak orang dengan jejak digital itu. Itu mekanisme kedua yang Allah lakukan lewat istighfar, lewat pertobatan orang-orang beriman yang terjerembab dari godaan setan. Allah kemudian mengampuninya. Itu yang kita harapkan. Yang ketiga, jamaah subuh yang Allah muliakan, disebut dalam Al-Quran itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Digantikan perbuatan-perbuatan buruknya sayyiatihim hasanah, jadi perbuatan-perbuatan baik. Ini level yang sangat-sangat luar biasa berbeda. Perbuatan buruk yang demikian banyak, ternyata ketika dia bertobat, ketika kemudian dia hijrah, perbuatan buruk itu jadi jadi aset, jadi keterampilan yang demikian bermanfaat sehingga jadi kebaikan. Dalam Islam itu, dalam sejarah Islam itu contoh yang paling fenomenal itu Khalid bin Walid. Ayahnya itu sangat membenci Nabi. Al-Walid bin Mughirah punya 10 anak laki-laki yang kuat-kuat, gagah-gagah, sehingga menjadi tokoh di Makkah, tokoh Quraisy. Hampir setiap hari dia bersyair menghina Nabi SAW. Dan anaknya jadi panglima yang berhasil mengalahkan pasukan Nabi di perang Uhud di Madinah. Saat itu gigi Nabi patah, helmnya pecah, terjengkang, sehingga beberapa orang menyebutnya telah mati, menghancurkan semangat pasukan muslim dari Madinah sehingga kalah perang Uhud. Panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Setelah itu kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam, tetap menjadi panglima perang, diangkat oleh Nabi, dan kemudian berhasil
untuk mewujudkan pertaubatannya, hijrahnya dengan mengikuti, sepengetahuan saya kurang lebih 17 kali peperangan setelah itu, dan berhasil dengan gemilang untuk memenangkan peperangan demi peperangan, mengumpulkan harta rampasan yang demikian banyak. Jadi keterampilannya dulu membunuh orang-orang muslim, sebagai keburukan dia tebus dengan membunuh lebih banyak musuh-musuh Islam. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Di kita juga ada beberapa yang memiliki reputasi sebagai orang yang demikian buruk. Kalau dalam sejarah Islam itu ada nama Fudail bin Iyad, selain Khalid bin Walid dan lain sebagainya, yang sangat bermanfaat. Saya sekali lagi tidak tahu kita ada di level yang mana. Level tertingginya tadi dihapuskan dan digantikan menjadi kebaikan. Mungkin saja sebagian besar kita ada di level baru ditutupi saja. Kesalahannya kadang-kadang diungkapkan. Karena ketika ngobrol kadang-kadang lupa bahwa yang dia obrolkan karena asik itu sedang membongkar aib-aibnya di masa lalu. Abdi teh Pak Ustad kapungkur mah tukang minum. Segala Pak abdi diinum. Rek minuman di mana wae diminum. Apa hebatnya? Apa bagusnya ngobrolkan demikian? Atau mungkin cerita tentang reputasinya menaklukkan wanita. Wih, abdi masih pisan kabogoh Pak Ustad. Tuh di pengkolan, kabogoh bungkul, pengkolan kabogoh. Sekali lagi, apa kepentingannya dan gak ada hebatnya, dan tanpa disadari itulah perangkap setan. Mari kita lanjutkan menjelaskannya. Upaya setan menggelincirkan manusia itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang pertama, yang paling sebetulnya semuanya 7, tapi saya kutip tidak beraturan, yang kira-kira bisa dengan mudah untuk saya sampaikan. Yang pertama itu syubhat, remang-remang, gray area. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma mustabihat, dan di antara keduanya ada yang syubhat, ada yang remang-remang. La ya'lamuhunna kafiran minan nas. Banyak orang yang tahu, artinya sangat sedikit yang tahu. Kayak diajukan pertanyaan sederhana misalkan, kalau nonton konser musik boleh tidak? Pertanyaan itu dijawabnya boleh lah, kan cuma nonton. Nanti ada yang janganlah, karena para ulama berbeda pendapat tentang musik. Hukumnya itu menjadi syubhat, menjadi remang-remang. Hadis ini sedang menjelaskan bahwa famanittaqa asyubuhat istabra lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fisyubuhat waqa'a fil haram. Orang yang menghindarkan dirinya dari hal-hal yang syubhat, ia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Dan siapapun yang akrab dengan hal yang syubhat, waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram, dia sesungguhnya sedang terjerumus ke dalam hal-hal yang haram. Datang ke tempat karaoke, kalau ditanya boleh tidak? Jawabannya menurut boleh lah ke tempat karaoke tidak. Tapi di tempat karaoke lah kemudian banyak berkembang hal-hal yang buruk dan lain sebagainya. Kalau hukum awal mungkin orang akan perbolehkan. Ini syubhat. Inilah pintu yang demikian samar, tidak disadari manusia, untuk membuat dia terperangkap dalam godaan setan. Yang kedua, jamaah sekalian yang Allah muliakan, kebetulan ada kasus besar, adalah syahwat. Kalau dalam syariat Islam syahwat itu 2, syahwatul batni, syahwatul farji, syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dua-duanya diperlukan sama dalam syariat Islam. Dua-duanya sangat berbahaya. Dorongan hawa nafsu untuk melakukan yang sifatnya buruk, baik syahwat kemaluan maupun syahwat perut.
Dalam Al-Quran surat Al-A'raf Allah menegaskan tentang kisah Adam alaihissalam bersama istrinya Bunda Hawa, di mana mereka tergoda atas upaya iblis menawarkan hal yang menakjubkan pada mereka, sehingga mereka lupa Allah melarang mereka untuk mendekati satu pohon. Pohon itu nggak ada namanya, sepanjang yang saya tahu tidak ada nama jelas pohon itu. Tapi kemudian iblis menyampaikan tentang betapa luar biasanya manfaat pohon itu dengan kalimat yang luar biasa. Kata iblis laknatullah alaihi, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Allah itu melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini karena tidak menginginkan kamu berdua menjadi malaikat, atau tidak menginginkan kamu menjadi orang yang selamanya hidup di surga, keabadian, kemudian kedudukan yang demikian tinggi membuat Adam dan Hawa lupa. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku ini pada kalian berdua, kata iblis, hanya memberi nasihat saja, gak apa-apa. Karena itu pohon itu kemudian disebut dengan syajaratul khuldi dalam kitab tafsir, pohon yang menawarkan keabadian. Dan sampai hari ini salah satu keinginan besar manusia adalah hidup selamanya. Ingin abadi, tuluy, tidak pernah mati selama 100, 200, 300 tahun. Sampai hari ini sedang ada upaya serius di kalangan sebagian orang, didukung dengan dana yang demikian fantastis, untuk mencari formula bagaimana caranya orang bisa tetap hidup. Karena itu kan ada yang melakukan cloning dan lain sebagainya sebagai upaya untuk mengganti organ-organ tubuh yang rusak dengan manusia yang dikloning dan lain sebagainya. Sudah melabrak hampir semua nilai etika kemanusiaan karena keinginan hidup selamanya. Yang ketiga, ini bahasan kita adalah tamak, rakus, greedy. Saya pernah nonton rilis KPK di video tentang penyebab korupsi. Ternyata penyebab korupsi itu seragam. Siapapun yang korupsi, penyebabnya seragam, yaitu ketamakan, kerakusan. Bukan karena kelaparan, not hungry but greedy. Karena semua yang korupsi itu orang-orang kaya, sudah lebih dari cukup untuk sekedar bisa hidup layak. Mereka semua adalah orang-orang yang demikian rakus. Kata Nabi SAW, andaikan seorang manusia memiliki 2 lembah, wadiani min malin, 2 lembah harta, 2 bukit emas, pasti manusia akan mencari supaya mendapatkan bukit yang ketiga. Muntos gaduh bumi lebih dari 2, hoyong gaduh 3. Muntos gaduh mobil langkung ti 2, hoyong gaduh 3. Muntos gaduh istri biasanya juga ingin lebih dari 1. Padahal mau CF hiji mobil dan sebagainya, biasanya sesuai dengan keinginannya dan sebagainya. Diteruskan, tidak akan ada batasnya. Yang akan bisa menghentikan semua keinginan itu adalah at-turab, ketika tanah dijejalkan ke dalam mulut, kematian. Dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, sudah membuat kalian lupa, lalai, alhayulhi at-takatsur, karena mengumpulkan demikian banyak aset, demikian banyak harta. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian ziarah ke kubur. Terus di kubur baru berhenti. Ini manusia, ketamakan. Bahkan kemarin bapak-bapak pasti juga ngikutin
ada Menteri Pertanian yang jadi pesakitan. Itu kalau ikutin sidangnya itu kan bikin sakit hati luar biasa. Incuna ulang tahun dibayar oleh Kementerian Pertanian. Kemudian anaknya terapi kecantikan, skincare dan sebagainya dibayar oleh Kementerian Pertanian. Kabogohna jadi biduan, dijadikan honorer Kementerian Pertanian. Incuna jadi tenaga ahli. Kemudian kakaknya seolah-olah Kementerian Pertanian itu jadi perusahaan sorangan, perusahaan keluarga. Dia bisa tempatkan siapa saja, termasuk beli mobil, renovasi rumah dan sebagainya. Dan kata jaksanya tuh ketika menuntut itu, gak ada nilai kebaikan sedikit pun. Dia tamak sehingga pantas untuk dihukum, dipermalukan. Luar biasa itu Pak, kalau ngikutin itu sakit hati luar biasa kita. Jangan-jangan banyak pejabat yang seperti itu, yang menjadikan jabatan sebagai sarana untuk memperturutkan kerakusan dan sebagainya. Inilah yang membuat banyak manusia tanpa dia sadari menjadi followernya setan, iblis laknatullah alaih, karena ketamakan, keinginan yang tidak pernah berujung dan lain sebagainya. Jadi slide terakhir ini di antara ajakan untuk mengekang syahwat, ketamakan dan lain sebagainya adalah dengan berpuasa. Bukan cuma menahan diri dari makan dan minum, puasa itu juga. Tapi puasa itu adalah latihan untuk mengekang kecenderungan nafsu yang tidak pernah bisa berhenti. Dan nafsu itu, jamaah sekalian, seperti sama-sama kita pahami, tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur. Tidak ada jaminan yang sudah sepuh itu menjadi jauh lebih terkendali kelakuannya ketimbang yang masih muda. Tidak ada jaminan orang-orang yang terdidik itu menjadi lebih bijak dalam menjaga dirinya dan sebagainya. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu masuk menyusup ke dalam tubuh manusia lewat jalur bagaimana darah ditransfusikan. Semua artinya ke semua bagian dalam tubuh kita setan bisa masuk. Kalau dalam hadis ini hanya disebutkan wa inni khasitu ayyakdifa fi qulubikum su'an, dan aku khawatir setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Saat itu Nabi mengantar istrinya Safiyah, sangat cantik, perempuan Yahudi, anak dari pemimpin Yahudi Bani Nadir, keluar dari masjid setelah nengok Nabi yang sedang iktikaf. Jadi ketika jalan, beberapa sahabat di belakang melihat, Nabi kok dengan gadis ini, dengan perempuan muda, sehingga mereka curiga. Sampai Nabi menyebutkan, ini Safiyah, istriku. Jangan sampai nanti dalam hati kalian setan menyusupkan su'udzon, kemudian dugaan-dugaan buruk dan lain sebagainya, karena dia masuk jalur darah. Dalam hadis yang lain, hadis ini ditutup dengan, karena itu persempit jalurnya setan itu dengan berpuasa. Jamaah sekalian Allah muliakan, ini di pertemuan kita nanti saya lanjutkan dengan beberapa kiat cara untuk menghindarkan diri dari talbis iblis ini. Tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup ngaji kita. Tidak ada jaminan, sekali lagi, orang bisa terbebas dari godaan setan. Bahkan kalau melihat apa yang terjadi di sekitar kita sekarang, di dunia sekarang, termasuk di negeri tercinta, justru kita menyaksikan banyak orang yang makin tua, makin menyala, makin luar biasa. Bahkan di Amerika, calon presidennya, presiden petahananya kan 81 tahun. Di kita kan 81 tahun teh sudah nampak sangat sepuh barangkali. Di Amerika
yang katanya negara hebat itu gak berhasil tuh melakukan kaderisasi, gak ada anak muda, orang-orang tua. Calon penantangnya juga orang tua, 76 tahun dan sebagainya. Dan kalau memperhatikan apa yang disampaikan, luar biasa tuh, menakutkan. Dua aki-aki yang bertarung di Pilpres Amerika itu dua-duanya menakutkan bagi umat Islam. Akan membuat dunia justru semakin mengkhawatirkan, karena sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana rencana mereka pada Arab Saudi, rencana mereka pada Cina, rencana mereka pada, menakutkan. Dunia ke depan bukanlah dunia yang akan makin menenteramkan kita. Karena itu penting untuk menjaga secara individual, secara pribadi, kita bisa mengantisipasi itu dengan memperbaiki diri. Tong sarwana kalau menggunakan pendekatan. Hal kedua yang jadi penting saya sampaikan dengan konstelasi yang menakutkan seperti ini, semakin hari barangkali godaan setan itu bukan semakin berkurang, tapi semakin luar biasa dengan berbagai bentuk dan macamnya. Karena itu salah satu, ini salah satu saja. Nanti saya jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Salah satu yang sangat dianjurkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang nyusun kitab Talbisul Iblis, dengan mengutip banyak ayat, dengan mengutip banyak aktivitas pada masa Nabi dan para sahabat, salah satu yang sangat dianjurkan adalah berjamaah. Berjamaah baik seperti ini atau dalam aktivitas kebaikan lainnya, relatif bisa mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Karena kalau berjamaah ada yang mengingatkan, menyatu. Kan gitu kawan-kawan kita mengingatkan. Gak mungkin kalau berjamaah diantepkan. Bahkan kalau orang Sunda tuh dijongklokkan, insyaallah dengan berjamaah. Saya termasuk yang berharap betul Bapak-bapak yang Allah muliakan, berjamaah kita itu menjadi sarana kita bisa saling mengingatkan, karena peluang setan iblis laknatullah menyesatkan kita demikian besar. Itu ngaji kita di Sabtu ini. Insyaallah saya sambung di Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.